Allah tidak pernah menciptakan masalah tanpa jalan keluar. Tidak pernah. Bahkan ketika semuanya terlihat mustahil, ketika logika tidak lagi menemukan jawaban, disitulah sebenarnya kekuasaan Allah bekerja dengan cara yang tidak terduga. Sahabatku, ada fase dalam hidup di mana kamu berdiri di tengah banyak pilihan, tapi anehnya tidak ada satu pun yang terasa benar. Setiap arah yang kamu lihat seolah menyimpan risiko, menyimpan ketidakpastian, bahkan menyimpan kemungkinan penyesalan. Kamu ingin melangkah, tapi kakimu terasa berat. Kamu ingin memilih, tapi hatimu selalu ragu. Dan semakin lama kamu diam di titik itu, semakin besar tekanan yang kamu rasakan. Seolah waktu terus berjalan sementara kamu masih terjebak di tempat yang sama tanpa kepastian. Dalam kondisi seperti ini, pikiranmu tidak pernah benar-benar istirahat. Siang kamu mencoba terlihat kuat, mencoba tetap berfungsi seperti biasa, tapi malam hari menjadi ruang di mana semua kekhawatiran itu muncul tanpa filter. Kamu memikirkan berbagai kemungkinan, membayangkan skenario terburuk, menyesali keputusan di masa lalu, dan takut membuat kesalahan baru. Bahkan hal kecil pun bisa terasa besar, karena kamu sudah terlalu lelah memikul semuanya sendirian. Kamu mulai mencari jawaban kemana-mana, bertanya pada orang lain, mencari inspirasi, mendengar pengalaman orang lain, berharap ada satu kalimat yang bisa membuatmu yakin. Tapi, semakin banyak kamu mendengar, semakin kamu merasa bingung. Karena setiap orang punya sudut pandang berbeda, setiap orang punya pengalaman berbeda, dan tidak semua nasihat itu cocok untuk hidupmu. Di titik ini, kamu mulai sadar bahwa tidak semua jawaban bisa ditemukan di luar dirimu. Masalahnya saat kamu mencoba kembali ke dalam dirimu sendiri, kamu justru menemukan kekacauan. Hati yang seharusnya menjadi tempat paling jujur justru dipenuhi oleh ketakutan. Kamu tidak tahu apakah suara yang kamu dengar itu benar-benar keyakinan atau hanya rasa takut yang menyamar. Kamu tidak tahu apakah intuisi itu petunjuk atau sekadar kelelahan yang ingin segera selesai. Di saat seperti ini, banyak orang akhirnya memilih bukan karena mereka yakin, tapi karena mereka tidak tahan berada dalam ketidakpastian. Mereka memilih jalan apapun yang terlihat cukup aman hanya untuk keluar dari rasa tertekan. Tapi pilihan yang lahir dari kelelahan seringkali bukan pilihan terbaik. Dan ketika hasilnya tidak sesuai harapan, mereka kembali menyalahkan diri sendiri, merasa semakin gagal, semakin jauh dari arah yang benar. Padahal, yang sering tidak kita sadari adalah bahwa perasaan semua pilihan terasa salah itu bukan tanda bahwa kamu kehilangan arah, tapi tanda bahwa kamu sedang berada di titik yang sangat penting dalam hidupmu. Titik di mana kamu tidak lagi bisa hidup dengan cara lama. Titik di mana kamu dipaksa untuk tumbuh, untuk memahami hidup dengan cara yang lebih dalam, bukan sekadar mengikuti logika atau kebiasaan. Allah tidak selalu memberi kejelasan dalam bentuk jawaban yang instan. Kadang, Dia justru memberikan kebingungan, agar kamu berhenti sejenak, agar kamu tidak terburu-buru mengambil keputusan yang hanya akan kamu sesali, agar kamu belajar untuk lebih peka, lebih sabar dan lebih jujur pada dirimu sendiri. Karena tidak semua keputusan besar dalam hidup bisa diambil dalam kondisi hati yang tergesa-gesa. Ada momen di mana diam justru menjadi bagian dari perjalanan. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sedang dipersiapkan. Dipersiapkan untuk memahami sesuatu yang lebih besar. Dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan. Dan proses persiapan ini seringkali terasa seperti ketidakjelasan, padahal sebenarnya itu adalah bagian dari arah itu sendiri. Kita sering mengira bahwa jalan itu harus selalu terlihat jelas dari awal. Harus ada tanda, harus ada kepastian, harus ada rasa yakin yang kuat sebelum kita melangkah. Padahal, dalam banyak hal, keyakinan itu justru datang setelah kita berani melangkah, bukan sebelumnya. Dan itulah yang membuat banyak orang terjebak. Mereka menunggu yakin tapi tidak pernah bergerak. Di sisi lain ada juga rasa takut yang begitu besar terhadap kesalahan. Kamu takut salah pilih, takut menyesal, takut hidupmu semakin rumit. Tapi tanpa kamu sadari, ketakutan itu justru membuatmu tidak bergerak sama sekali. Padahal, dalam hidup tidak semua kesalahan itu buruk. Ada kesalahan yang justru mengarahkanmu ke jalan yang benar. Ada keputusan yang terlihat salah di awal, tapi menjadi titik balik terbaik dalam hidupmu.
Ketika semua terasa salah, mungkin sebenarnya bukan pilihannya yang salah, tapi cara kita melihatnya yang masih sempit. Kita ingin semuanya pasti, semuanya aman, semuanya sesuai harapan. Padahal hidup tidak pernah menjanjikan itu. Hidup justru mengajarkan kita untuk tetap melangkah meski tidak tahu semuanya, untuk tetap percaya meski tidak melihat seluruh gambaran. Dan di titik ini, yang paling kamu butuhkan bukan jawaban cepat, tapi hati yang tenang. Karena hanya hati yang tenang yang bisa melihat dengan jernih. Hanya hati yang tidak dikuasai rasa takut yang bisa membedakan antara dorongan ego dan petunjuk yang sebenarnya. Maka mungkin, yang perlu kamu lakukan bukan memaksa diri untuk segera memilih, tapi memberi dirimu ruang untuk benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Memberi waktu untuk hatimu kembali stabil. Memberi kesempatan untuk melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Karena tidak semua kebingungan harus segera diselesaikan. Ada kebingungan yang memang harus dijalani terlebih dahulu. Ada fase di mana kamu harus merasa tidak tahu sebelum akhirnya kamu benar-benar mengerti. Dan mungkin di balik semua ini Allah sedang mengajarkan satu hal yang sangat penting, bahwa tidak semua kendali ada di tanganmu, bahwa ada rencana yang lebih besar dari sekadar apa yang kamu pikirkan, bahwa ada jalan yang tidak bisa kamu paksa untuk terlihat sekarang karena memang belum waktunya. Jadi kalau hari ini kamu merasa semua pilihan terasa salah, semua arah terasa gelap, dan semua langkah terasa berat, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hidupmu sedang hancur. Bisa jadi ini adalah fase di mana hidupmu sedang diatur ulang. Bisa jadi ini adalah titik di mana kamu sedang diarahkan ke sesuatu yang lebih tepat. Dan bisa jadi ini adalah awal dari jalan yang selama ini kamu cari, tapi belum siap kamu jalani. Karena kadang jalan itu tidak dimulai dari keyakinan, tapi dari keberanian untuk tetap bertahan, meski kamu belum tahu harus kemana. Ada satu kenyataan yang sering sulit kita terima dalam hidup, yaitu bahwa jalan keluar tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan, bahkan seringkali justru hadir dalam bentuk yang paling kita hindari. Kita membayangkan solusi itu akan terasa ringan, melegakan, dan membahagiakan sejak awal. Tapi realitanya justru sebaliknya. Jalan itu datang membawa rasa sakit, kehilangan, kekecewaan, atau bahkan kehancuran dari sesuatu yang selama ini kita pertahankan dengan sepenuh hati. Ketika sesuatu yang kita cintai tiba-tiba hilang, entah itu seseorang, sebuah kesempatan, atau bahkan sebuah impian yang sudah lama kita bangun, reaksi pertama kita hampir selalu penolakan. Kita tidak terima, kita bertanya, kenapa? Kita mencoba mencari cara untuk mengembalikannya seperti semula. Kita merasa itu adalah musibah, kegagalan, atau ketidakadilan. Padahal bisa jadi, itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang tidak kita pahami saat itu. Masalahnya bukan pada apa yang terjadi, tapi pada bagaimana kita menilai apa yang terjadi. Kita terlalu cepat memberi label buruk pada sesuatu yang menyakitkan, tanpa memberi ruang bahwa mungkin di balik itu ada sesuatu yang jauh lebih baik yang sedang dipersiapkan. Kita ingin langsung mengerti, ingin langsung melihat hasilnya, padahal tidak semua kebaikan bisa terlihat dalam waktu dekat. Ada kejadian dalam hidup yang hanya bisa dipahami setelah kamu melewatinya. Ada luka yang baru terasa maknanya setelah kamu sembuh. Dan ada kehilangan yang baru kamu syukuri setelah kamu melihat kemana kehilangan itu membawamu. Tapi semua itu butuh waktu, dan selama waktu itu berjalan yang kamu rasakan hanyalah kebingungan dan rasa sakit. Allah seringkali mengalihkan hidupmu bukan dengan cara yang halus, tapi dengan cara yang tegas. Dia menutup pintu yang kamu paksa untuk buka. Dia menjauhkan orang yang kamu pertahankan. Dia menggagalkan rencana yang sudah kamu susun dengan matang. Dan semua itu terasa seperti kehancuran, padahal sebenarnya itu adalah bentuk perlindungan. Kita sering tidak sadar bahwa ada banyak hal yang kita kejar dengan penuh keyakinan. Padahal, jika kita benar-benar mendapatkannya, justru akan membawa kita pada kehancuran yang lebih besar. Tapi karena kita tidak tahu masa depan, kita menganggap apa yang kita inginkan itu pasti baik. Dan disitulah Allah mengambil peran, menahan, menunda, bahkan menggagalkan. Jalan itu tidak selalu datang dengan rasa nyaman. Kadang, jalan itu datang dengan memaksamu keluar dari zona yang selama ini kamu anggap aman. Memaksamu menghadapi kenyataan yang tidak ingin kamu terima.
memaksamu menjadi versi dirimu yang baru, yang mungkin belum siap kamu jalani. Dan disitulah letak perjuangannya. Karena yang sedang kamu lawan bukan hanya keadaan, tapi juga dirimu sendiri. Ego yang tidak mau kalah, harapan yang tidak mau dilepas, dan rasa takut yang terus membisikkan bahwa kamu tidak akan baik-baik saja tanpa hal-hal yang selama ini kamu pegang. Padahal seringkali, justru setelah semua itu dilepaskan, kamu baru benar-benar menemukan dirimu yang sebenarnya. Kamu mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua yang kamu kehilangan adalah kerugian, dan tidak semua yang kamu dapatkan adalah keuntungan. Ada orang yang menemukan jalan hidupnya justru setelah kehilangan pekerjaan. Ada yang menemukan kedamaian justru setelah putus dari hubungan yang dianggap segalanya. Ada yang menemukan tujuan hidup justru setelah melewati kegagalan yang membuatnya hancur. Tapi di saat proses itu terjadi, hampir tidak ada yang menyadari bahwa mereka sedang berada di jalan yang benar. Karena rasa sakit itu terlalu nyata, terlalu dalam, terlalu menguasai pikiran dan perasaan, sehingga yang terlihat hanya penderitaan, bukan arah. Kita sering berharap jalan itu terlihat jelas sejak awal, tapi Allah tidak bekerja seperti itu. Dia tidak menunjukkan seluruh peta di depanmu. Dia hanya memberimu satu langkah kecil untuk diambil, lalu satu langkah lagi, dan seterusnya. Dan dalam setiap langkah itu, kamu belajar sesuatu yang tidak akan kamu dapatkan jika semuanya langsung jelas dari awal. Masalahnya, kita ingin kepastian sebelum bergerak. Kita ingin jaminan bahwa semua akan baik-baik saja. Padahal dalam banyak hal, kepastian itu justru datang setelah kamu berani berjalan melewati ketidakpastian itu sendiri. Dan di titik ini, yang paling sulit sebenarnya bukan menerima keadaan, tapi melepaskan ekspektasi. Melepaskan gambaran hidup yang sudah kamu buat sendiri. Melepaskan keinginan bahwa semuanya harus sesuai dengan rencanamu. Karena selama kamu masih memegang itu dengan kuat, kamu akan terus merasa bahwa jalan yang diberikan kepadamu itu salah. Padahal bukan jalannya yang salah, tapi ekspektasimu yang terlalu sempit. Jalan Allah itu luas, tapi seringkali tidak sesuai dengan bayangan kita. Dan karena itu kita mengira kita sedang tersesat, padahal sebenarnya kita sedang diarahkan ke tempat yang lebih tepat. Jadi kalau hari ini kamu sedang menghadapi sesuatu yang tidak kamu inginkan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang membuatmu bertanya-tanya kenapa semua ini terjadi, jangan buru-buru menolaknya. Jangan langsung menganggap ini sebagai akhir. Jangan langsung menyimpulkan bahwa hidupmu sedang hancur. Karena bisa jadi, ini bukan kehancuran, tapi pembukaan jalan yang belum kamu pahami. Ada satu perasaan yang diam-diam paling menggerogoti manusia, yaitu ketika dia merasa hidupnya tidak bergerak kemana-mana, seolah semua usaha yang dilakukan hanya berputar di tempat yang sama tanpa hasil yang jelas. Kamu melihat waktu terus berjalan, orang-orang di sekitarmu mulai menemukan arah, mulai mencapai sesuatu, sementara kamu masih bergulat dengan pertanyaan yang sama setiap hari. Aku ini sebenarnya sedang menuju kemana? Perasaan itu perlahan berubah menjadi tekanan yang tidak terlihat. Kamu mulai merasa tertinggal, mulai membandingkan hidupmu dengan orang lain, mulai mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Hal-hal yang dulu tidak pernah kamu pikirkan kini menjadi beban, karena kamu merasa tidak memiliki pencapaian yang bisa kamu banggakan, tidak memiliki arah yang bisa kamu jelaskan, bahkan tidak memiliki kepastian yang bisa kamu pegang. Masalahnya kita hidup di dunia yang sangat mudah memperlihatkan keberhasilan orang lain, tapi jarang sekali menunjukkan prosesnya. Kita melihat hasil akhir tanpa tahu berapa lama mereka berjuang, berapa banyak kegagalan yang mereka sembunyikan, dan berapa kali mereka hampir menyerah sebelum akhirnya sampai di titik itu. Akibatnya, kita merasa hidup kita terlalu lambat, terlalu berantakan, terlalu jauh tertinggal. Padahal, yang tidak kita sadari adalah bahwa setiap orang berjalan di jalurnya masing-masing. Ada yang memang dipercepat jalannya, ada yang harus diperlambat, dan ada yang harus berputar jauh sebelum akhirnya sampai. Dan semua itu bukan karena satu lebih baik dari yang lain, tapi karena setiap orang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang berbeda. Kamu mungkin merasa hidupmu tidak jelas, tapi bisa jadi kamu sedang berada dalam fase pembentukan yang paling penting. Fase di mana kamu tidak diberi hasil cepat,
Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu sedang dibangun dari dalam. Dibangun kesabarannya, dibangun ketahanannya, dibangun cara berpikirnya, dibangun kedewasaannya. Karena ada hal-hal besar dalam hidup yang tidak bisa diberikan kepada seseorang yang belum siap. Bukan karena Allah tidak mampu memberikannya, tapi karena jika diberikan terlalu cepat, justru akan merusak orang itu sendiri. Maka Allah memilih untuk menahan, untuk memperlambat, untuk membiarkan kamu merasa kosong sejenak, agar kamu benar-benar siap ketika waktunya tiba. Perasaan tersesat itu seringkali muncul bukan karena kamu benar-benar tidak punya arah, tapi karena kamu belum melihat kemana arah itu akan membawa. Kamu hanya melihat potongan kecil dari perjalananmu, sementara Allah melihat keseluruhan gambar yang jauh lebih luas. Dan karena kamu tidak melihat itu, kamu merasa ragu, merasa takut, merasa seolah-olah kamu salah jalan. Padahal, tidak semua jalan harus langsung terlihat tujuannya. Ada jalan yang memang harus dijalani dengan penuh ketidakpastian, agar kamu belajar untuk tidak bergantung pada kejelasan, tapi pada kepercayaan. Agar kamu tidak hanya berjalan saat semuanya jelas, tapi tetap melangkah bahkan ketika semuanya terasa gelap. Ada masa dalam hidup di mana kamu tidak diberi apa yang kamu inginkan, tapi justru diberi apa yang kamu butuhkan untuk tumbuh. Dan seringkali, kebutuhan itu tidak terasa menyenangkan. Itu bisa berupa kesepian, kegagalan, penolakan, atau bahkan rasa kehilangan arah yang sangat dalam. Namun dari situlah kamu mulai mengenal dirimu sendiri. Kamu mulai tahu batasmu, tahu kekuatanmu, tahu apa yang benar-benar penting, dan tahu apa yang selama ini hanya kamu kejar karena tuntutan atau tekanan dari luar. Proses ini tidak cepat, tidak mudah, dan seringkali melelahkan, tapi justru disitulah kamu dibentuk menjadi pribadi yang lebih utuh. Kita sering berpikir bahwa hidup yang baik adalah hidup yang jelas arahnya sejak awal, yang cepat hasilnya, yang minim kesalahan. Padahal, banyak orang yang justru menemukan makna hidupnya setelah melewati fase yang paling membingungkan, setelah jatuh berkali-kali, setelah mencoba banyak hal yang tidak berhasil, setelah kehilangan arah, barulah mereka menemukan jalan yang benar-benar milik mereka. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa kamu gagal hanya karena kamu belum sampai. Jangan merasa hidupmu salah hanya karena kamu belum menemukan jawabannya sekarang. Karena bisa jadi, kamu memang tidak sedang diminta untuk menemukan jawaban saat ini, tapi untuk bertahan dalam proses pencarian itu sendiri. Karena dalam proses itulah kamu dibentuk. Dalam ketidakjelasan itu kamu dilatih. Dalam kebingungan itu kamu dipersiapkan. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, kamu sekarang sudah menjadi versi yang jauh lebih kuat dibanding dirimu di masa lalu. Kamu mungkin belum sampai ke tujuanmu, tapi kamu sudah berjalan sejauh ini. Dan itu bukan hal kecil. Jadi jika hari ini kamu merasa tersesat, merasa hidupmu tidak jelas, merasa langkahmu tidak pasti, jangan buru-buru panik, karena kamu tidak tersesat. Kamu hanya sedang berada di jalan yang belum kamu pahami. Dan di jalan itu, kamu sedang dibentuk menjadi seseorang yang nanti akan mengerti kenapa semuanya harus terjadi seperti ini. Belajar percaya meski tidak melihat. Percaya adalah hal yang terdengar sederhana ketika semuanya berjalan sesuai harapan, ketika jalan terlihat jelas di depan mata, ketika hasil sudah mulai tampak, dan ketika hati tidak dibebani oleh ketakutan yang berlebihan. Tapi makna percaya yang sebenarnya justru muncul ketika semua itu hilang, ketika tidak ada kepastian, tidak ada tanda yang jelas, tidak ada jaminan bahwa langkah yang kamu ambil akan membawamu ke tempat yang kamu inginkan. Di titik inilah banyak orang mulai goyah, karena secara alami manusia ingin merasa aman, ingin tahu apa yang akan terjadi, ingin memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Kita ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil itu benar, bahwa setiap usaha yang kita lakukan tidak akan sia-sia, dan bahwa semua pengorbanan yang kita jalani akan berakhir dengan hasil yang sepadan. Tapi kenyataannya, hidup tidak selalu memberikan kejelasan seperti itu. Ketika kamu berjalan dalam ketidakpastian, pikiranmu mulai dipenuhi oleh berbagai kemungkinan yang belum tentu terjadi. Kamu membayangkan kegagalan sebelum itu benar-benar terjadi. Kamu meragukan dirimu sendiri bahkan sebelum mencoba,
dan kamu mulai kehilangan kepercayaan bukan hanya pada keadaan, tapi juga pada dirimu sendiri. Dan disitulah rasa takut perlahan mengambil alih, membuat langkahmu semakin berat, bahkan membuatmu berhenti sebelum benar-benar berjalan. Padahal percaya bukan tentang memastikan bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Percaya adalah tentang tetap melangkah meski kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Percaya adalah tentang tetap berusaha meski hasilnya belum terlihat. Dan percaya adalah tentang tetap tenang meski keadaan di sekitarmu tidak memberi kepastian apapun. Banyak orang berpikir bahwa iman itu kuat ketika seseorang merasa yakin. Padahal iman yang sebenarnya justru terlihat ketika seseorang tetap bertahan dalam ketidakpastian. Ketika dia tidak melihat jalan, tapi tetap berjalan. Ketika dia tidak melihat hasil, tapi tetap berusaha. Ketika dia tidak mengerti kenapa semua ini terjadi, tapi tetap memilih untuk tidak menyerah. Belajar percaya berarti belajar melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya. Karena semakin kamu ingin mengontrol semua hal, semakin kamu akan merasa cemas ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginanmu. Kamu akan terus merasa tegang, terus merasa takut, dan terus merasa bahwa hidup ini terlalu berat untuk dijalani. Padahal ada batas di mana usaha manusia berhenti, dan disitulah peran tawakal dimulai. Bukan berarti kamu berhenti berusaha, tapi kamu berhenti memaksakan hasil. Kamu tetap melangkah, tetap berjuang, tapi kamu tidak lagi menggantungkan ketenanganmu pada hasil yang belum tentu bisa kamu kendalikan. Ini bukan hal yang mudah, karena melepaskan itu selalu terasa lebih sulit daripada menggenggam. Melepaskan ekspektasi, melepaskan rencana yang sudah kamu bangun, melepaskan keinginan untuk tahu semuanya. Semua itu terasa seperti kehilangan kendali. Padahal justru disitulah kamu mulai menemukan ketenangan yang sebenarnya. Ada kedamaian yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang sudah berhenti memaksa. Orang yang sudah menerima bahwa tidak semua hal harus dia pahami sekarang. Orang yang sudah percaya bahwa meski dia tidak melihat jalannya, Allah tetap melihat dan mengatur semuanya dengan sempurna. Dan di titik ini, kamu mulai berjalan dengan cara yang berbeda. Bukan lagi dengan rasa panik, bukan lagi dengan tekanan, tapi dengan ketenangan yang perlahan tumbuh. Kamu mungkin masih belum tahu kemana arahmu, tapi kamu tidak lagi merasa tersesat. Kamu mungkin masih belum melihat hasilnya, tapi kamu tidak lagi merasa sia-sia. Karena kamu mulai sadar bahwa hidup ini bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi tentang bagaimana kamu berjalan. Bukan tentang seberapa jelas jalan itu terlihat, tapi tentang seberapa kuat kamu percaya saat jalan itu belum terlihat. Akan ada hari-hari di mana kamu kembali merasa ragu, kembali merasa takut, kembali mempertanyakan semuanya. Dan itu wajar, karena kamu manusia. Tapi setiap kali itu terjadi, kamu punya pilihan. Apakah kamu akan berhenti karena takut atau tetap berjalan meski takut itu ada? Dan disitulah kepercayaan itu terus dilatih. Bukan sekali jadi, tapi dibangun sedikit demi sedikit, melalui setiap langkah yang kamu ambil, melalui setiap keputusan yang kamu buat, melalui setiap momen di mana kamu memilih untuk tetap bertahan meski semuanya terasa berat. Jadi kalau hari ini kamu sedang berjalan dalam ketidakpastian, jangan merasa bahwa kamu sendirian. Jangan merasa bahwa kamu salah jalan hanya karena kamu tidak melihat ujungnya. Karena bisa jadi, justru di jalan yang tidak terlihat itulah kamu sedang belajar sesuatu yang paling penting dalam hidupmu. Belajar percaya, bukan karena kamu sudah melihat bukti, tapi karena kamu yakin, meski belum melihat apapun, akan ada satu hari dalam hidupmu. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi pasti akan datang. Sebuah hari di mana kamu berhenti sejenak, melihat ke belakang, dan untuk pertama kalinya kamu benar-benar mengerti kenapa semua itu harus terjadi. Hari di mana semua kebingungan yang dulu memenuhi pikiranmu, semua rasa sakit yang dulu kamu tangisi dalam diam, dan semua pertanyaan yang dulu tidak pernah menemukan jawaban, perlahan mulai tersusun menjadi satu gambaran yang utuh dan masuk akal. Di hari itu, kamu tidak lagi melihat masa lalumu sebagai rangkaian kegagalan atau kesalahan. Kamu mulai melihatnya sebagai rangkaian proses yang saling terhubung, yang masing-masing punya peran untuk membawamu ke titik di mana kamu berdiri sekarang. Hal-hal yang dulu kamu anggap sebagai kemunduran,
ternyata justru menjadi arah. Hal-hal yang dulu kamu anggap sebagai kehilangan ternyata justru menjadi perlindungan. Kamu akan mengingat momen-momen di mana kamu merasa tidak ada jalan, di mana kamu merasa hidupmu buntu, di mana kamu hampir menyerah karena tidak melihat harapan. Dan di saat itu kamu akan tersenyum, bukan karena itu mudah, tapi karena kamu akhirnya tahu bahwa di saat kamu merasa tidak ada jalan, sebenarnya jalan itu sudah ada. Hanya saja kamu belum mampu melihatnya. Akan ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Ketika kamu menyadari bahwa setiap doa yang pernah kamu panjatkan, setiap air mata yang pernah jatuh, setiap usaha yang pernah kamu lakukan, tidak pernah benar-benar sia-sia. Semuanya tercatat, semuanya didengar, dan semuanya dijawab, hanya saja dengan cara dan waktu yang berbeda dari yang kamu bayangkan. Kamu akan memahami bahwa Allah tidak pernah terlambat, bahwa setiap penundaan yang kamu rasakan sebenarnya adalah bagian dari ketepatan waktu yang sempurna. Bahwa setiap hal yang tidak kamu dapatkan saat itu, bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu belum siap, atau karena ada sesuatu yang jauh lebih baik yang sedang disiapkan untukmu. Di titik itu, hatimu akan berubah. Kamu tidak lagi mudah panik ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kamu tidak lagi mudah putus asa ketika keadaan menjadi sulit. Karena kamu sudah punya pengalaman bahwa kamu pernah melewati masa yang jauh lebih berat dan kamu berhasil melaluinya. Kamu mulai percaya, bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu sudah melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidupmu. Kamu sudah melihat bagaimana sesuatu yang awalnya terasa buruk bisa berubah menjadi kebaikan. Kamu sudah merasakan bagaimana sesuatu yang dulu kamu tangisi justru menjadi alasan kamu bersyukur hari ini. Dan dari situlah lahir ketenangan yang berbeda. Bukan ketenangan karena hidup tanpa masalah, tapi ketenangan karena kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak sendirian. Ada Allah yang selalu mengatur, selalu menjaga, selalu membuka jalan, bahkan ketika kamu tidak menyadarinya. Kamu tidak lagi takut pada masa depan seperti dulu. Bukan karena kamu tahu apa yang akan terjadi, tapi karena kamu sudah belajar bahwa ketidaktahuan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru disitulah ruang bagi keajaiban-keajaiban yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan perlahan, kamu akan sampai pada satu kesadaran yang sangat dalam, bahwa hidup ini bukan tentang bagaimana kamu menghindari kesulitan, tapi bagaimana kamu melewati kesulitan itu dengan hati yang tetap percaya. Bahwa bukan tentang selalu menemukan jalan yang mudah, tapi tentang tetap berjalan meski jalannya terasa berat. Di titik itu, kamu tidak lagi sibuk bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tapi mulai bertanya, apa yang ingin Allah ajarkan dari ini semua? Dan pertanyaan itu mengubah segalanya. Karena dari situ, kamu tidak lagi melihat hidup sebagai beban, tapi sebagai perjalanan yang penuh makna. Kamu akan sadar bahwa setiap fase gelap yang pernah kamu lalui bukanlah kesalahan dalam hidupmu, tapi justru bagian paling penting dari cerita yang sedang Allah tulis untukmu. Tanpa itu, kamu tidak akan menjadi dirimu yang sekarang. Tanpa itu, kamu tidak akan punya pemahaman yang sedalam ini. Dan di momen itu, kamu akhirnya mengerti bahwa tidak pernah ada bagian dari hidupmu yang sia-sia. Tidak pernah ada langkah yang benar-benar salah. Tidak pernah ada doa yang tidak didengar. Semua sudah diarahkan. Semua sudah disiapkan. Semua sudah diatur dengan cara yang mungkin dulu tidak kamu pahami. Dan dari semua itu, hanya satu kesimpulan yang tersisa di dalam hatimu, bahwa selama kamu masih berjalan, selama kamu masih bertahan, selama kamu masih percaya, akan selalu ada jalan.